Anggota DPR dapat tunjangan bensin 7 juta dan tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan. Wow, gila kan? Ini tuh ada kenaikan. Jadi dulu tuh katanya bensin tuh tunjangannya sekitar 4-5 juta per bulan. Beras kalau nggak salah 7 juta atau berapa gitu. Tunjangan beras kami cuma 12 juta per bulan. Ucap wakil DPR. Kamu makan beras apaan Pak DPR? Apa beras Pak DPR ini khusus? Per 5 kilo aja beras loh 78 lah sudah dapat ya. Atau per kilo itu 14.000 ada. Paling mahal 20.000 lah per kilo. 12 juta terus di situ ada kata-kata cuma. Berarti kurang dong. Emang beras Pak DPR itu khusus ya? Biar nggak ngantuk gitu di rapat. Aduh Pak, kerja dulu Pak yang bener. Beras, tunjangan beras 12 juta per bulan aja kurang. Kecuali lah 12 kilo. Aduh. Gimana pendapat kalian, ayo? Yang lagi rame, yang lagi viral, gaji DPR naik ratusan juta. Bahkan ada statement dari wakil DPR yang menyatakan tunjangan beras kami 1 bulan cuma 12 juta. Ya Allah, cuma 12 juta. Saya mendengarnya itu mau menangis, ya Allah, ya Robbi. Orang kecil ingin dapatkan uang 100.000 satu hari itu harus mandi keringat. Orang kecil ingin dapat tabungan 12 juta itu butuh waktu bertahun-tahun. Kok dengan mudahnya, dengan entengnya mulut Bapak Wakil DPR ini menyatakan tunjangan beras kami cuma 12 juta per bulan. Itu belum tunjangan belanja lainnya. Belum tunjangan anggaran untuk mengunjungi daerah ini, daerah itu. Bapak harusnya malu mengatakan perkataan seperti itu cuma 12 juta. Lihat Pak, rakyat yang hidup di desa-desa, rakyat yang hidup di daerah pedalaman. Mereka bisa apa Pak? Dapat uang 100.000 satu hari saja, itu mereka sudah bahagia. Bisa makan besoknya, itu sudah seneng Pak. Kira-kira DPR kalau digaji ratusan juta layak atau tidak? Sahabat-sahabatku semua, coba tulis di kolom komentar. Dan ternyata ini juga menuai kritikan pedas dari para masyarakat di Indonesia, dari para netizen. Nah, berikut pendapat beberapa netizen mendengar DPR gajinya naik ratusan juta. Bahkan ada juga yang masih protes. Katanya anggota DPR itu digaji segitu udah layak dengan kinerjanya. Masa iya sih? Kalau benar-benar layak kinerjanya nggak masalah. Tapi lihat, problem di negara kita makin bertambah. Hutang dari tahun ke tahun bukannya berkurang, makin bertambah. Kereta api cepat, hutang. Sekarang katanya dilanda kerugian. Kenapa sih di negara kita semuanya rugi terus? PLN rugi, Pertamina rugi, kok nggak ada untung-untungnya? Heran saya. Bagaimana pendapat sahabatku semua? Dan yang lebih membuat kita kaget semua, hampir di semua lini, oh saya kira masyarakat Indonesia nggak kaget ya, hampir semua lini di pemerintahan Indonesia itu pasti ada yang korupsi. Kapan mau maju kalau setiap lininya ada yang korupsi? Hampir setiap lini korupsi, bayangkan. Kira-kira Indonesia bisa menuju emas 2045 atau tidak, sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Oke, langsung kita reaction video berbagai tanggapan netizen. Kenaikan gaji DPR menuai protes dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira mungkin masyarakat Indonesia setuju ya. Saya kira mungkin masyarakat Indonesia setuju ya kalau gaji DPR kok sedikit-sedikit dinaikkan. Iya kalau kerjanya memang benar-benar untuk mewakili rakyat. Kalau tidak, anggota DPR dapat tunjangan bensin 7 juta dan tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan. Wow, gila kan? Ini tuh ada kenaikan. Jadi dulu tuh katanya bensin tuh tunjangannya sekitar 4-5 juta per bulan. Beras kalau nggak salah 7 juta atau berapa gitu. Maksud gue lu sebulan makan sebanyak apa sih sampai tunjangan beras 12 juta? betul Mbak. Ini bener-bener nggak masuk akal ya buat gue. Ke dasar dikasih 12 juta tuh untuk ngasih makan berapa orang? Bukan cuman itu, anggota DPR juga dapat tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan.
Jadi kalau di total-total tuh mereka sebulannya tuh bisa dapat 100 jutaan. Gini ya, maksud gue rumah gue nih di deket komplek anggota DPR. Dan itu rumah ada banyak banget, sekitar berapa ratus rumah. Nah kalau di periode ini mereka nggak dapat rumah dinas, nah itu rumah-rumah yang sekarang tuh dikemanain, diapain gitu, terbengkalai apa gimana. Untuk pengganti rumah dinas mereka dapat tunjangan 50 juta per bulan, gila. Itu setahun kalau gue itu 600 juta. Dikali 5 tahun mereka menjabat itu 3 miliar rupiah untuk satu orang. Gila kan, pengganti rumah dinas 50 juta per bulan itu menurut gue kemahalan banget. Karena untuk sewa rumah di daerah kayak Pancoran gitu, kayaknya sebulan 50 juta tuh kemahalan deh. Di saat tunjangan-tunjangan anggota DPR tuh dinaikin, iuran BPJS Kesehatan itu direncanakan akan ada kenaikan di tahun 2026. Ironis ya. Masyarakat dinaikin semuanya, pajak dinaikin, apa-apa dinaikin. Gaji guru nggak dinaikin, malah dibilang beban. Sedangkan anggota DPR-nya dikasih fasilitas dan tunjangan yang menurut gue tuh terlalu mewah dan yang nggak perlu. Di saat katanya pemerintahan ini lagi efisiensi. Dari mana efisiensinya? Yang ada rakyat dicekik, tapi pejabat-pejabatnya santai-santai aja. Menurut kalian gimana? Coba komen. Nih tuh, lu lihat tuh. Kata dia nih, saya tinggal di Bintaro aja macetnya gila, kata dia gitu. Siapa yang nyuruh lu jadi dewan, ha? Gue tanya. Rakyat nyuruh nggak lu jadi dewan? Lu kalau orang ikhlas buat belain rakyat, jangan ngejabat. Lagi juga, apa sih kerja lu? Orang ada rakyat yang lu belain. Lu belain kepentingan lu sendiri. Kalau nggak ikhlas jangan ngejabat. Gua koar-koar di media nih, belain orang banyak, terutama belain diri gua sendiri ya. Ada nggak yang gaji gua? Ada nggak yang bayar gua? Nggak ada. Karena apa? Karena gue ikhlas. Karena makin kemarin nih, rakyat makin ditindesin gue sama lu pada. Kerja nggak pernah belain rakyat, lu minta gaji gede lo, minta tambahan gaji juga lo. Kalau lu nggak ikhlas bantuin rakyat, jangan ngejabat. No, contoh negara maju, Swedia, no, lu lihat. Emang ada DPR yang difasilitasin? Kagak ada. Kemana-mana juga pada beli anon sendiri dia. Gua keluar-keluar di media nih, emang ada yang bayar gua? Kagak ada. Karena apa? Karena gua ngerasa sebagai rakyat nih ya, lu pejabat menindesin rakyat semua. Kebijakan-kebijakan gak jelas, duit rakyat gak tahu kemana, APBN tekor terus. Tuh yang bikin gua bersuara. Rakyat miskin masih banyak. Emang lu ada yang peduli lu? No, yang pada tidur di kolong jembatan, emang lu peduli? Kagak, gua jambak lu. Lagi juga gak ada yang nyuruh lu ngejabat. Enak gua sama DPR, ngapa tahu? Medan banget lo. Kacau. Ini terlalu begitu berlebihan ya. Ini makin seolah-olah dimanja kalau dari segi pendapat saya. Anggota DPR juga dapat tunjangan bensin senilai 7 juta rupiah. Itu mondar-mandir kemana aja. Kok sampai tunjangan bensinnya 7 juta. Tunjangan beras 12 juta, tunjangan rumah 50 juta. Aduh. Itu belum gajinya. Itu baru tunjangan loh, belum gajinya. Dan setahun bisa, kok setahun sih? Dan selama menjabat selama 5 tahun satu periode bisa 3 miliar itu satu orangnya. Terus rumah-rumah dinasnya itu dikemanakan? Kok sampai pakai uang tunjangan untuk pengganti rumah? Tolonglah untuk Bapak Prabowo, Bapak Presidenku yang terhormat. Tolong Pak, jangan omon-omon saja. Rakyat ini sudah lelah. Jangan sedikit-sedikit dinaikkan pajaknya. Jangan sedikit-sedikit ini itu dinaikkan. Beras naik, minyak naik, semuanya naik. Pak Prabowo kalau berpidato juga menggebu-gebu. Kekayaan alam Indonesia ini untuk rakyat. Ini untuk masyarakat. Ini semuanya demi rakyat. Ayo Pak, dibuktikan. Saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Sampai gitu-gitu. Saya masih ingat loh, sampai meja di sini. Saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Aduh. Masih ingat sih pidato Pak Prabowo-nya. Tapi sayangnya Pak, sekarang
Bapak cuma omong-omong saja. Saya sebagai masyarakat menagih janji, Pak. Ayo Pak, buktikan. Jangan gaji DPR dinaikkan. Ya, kalau kerjanya bagus nggak masalah. Tapi ini kerjanya gimana? Saya sebagai masyarakat nggak pernah loh merasa terwakilkan dari anggota DPR yang konon katanya mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pada fakta dan kenyataannya kita hidup di Indonesia ini ya mau nggak mau sebagai masyarakat bawah harus berjuang sendiri. Nggak ada yang istilahnya diwakili DPR. Ini pengalaman hidup saya. Jadi apa-apapun ya saya berjuang sendiri. Saya nggak dapat kerja juga nggak dicarikan DPR kok. Oke, ini dari pendapat saya. Lalu bagaimana dari pendapat netizen lainnya? Pasti saya rasa merasa kecewa dengan kinerja Pak DPR yang terhormat. Yang dimana saya sebagai masyarakat kerjanya kurang bagus. Ya, tolong kalau gaji sudah dinaikkan seperti ini kerjanya bagus. Ya, jangan asal-asalan. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya. DPR imbau anak muda jangan bergantung kepada lowongan dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel. Hah? Ini nggak salah nih. Omongan kayak gini dilontarkan oleh seorang anggota DPR. Sejak kapan rakyat bergantung sama pemerintah? Sejak kapan anak muda bergantung lowongan kerja sama pemerintah? Sekarang kita balik pertanyaannya. Pemerintah yang jangan bergantung sama rakyat. Kalian duduk di gedung DPR, gaji kalian itu adalah hasil dari pajak-pajak rakyat yang dibayarkan kepada negara. Justru kalian yang bergantung kepada rakyat. Kalau rakyat tidak boleh bergantung sama pemerintah, pemerintah juga nggak boleh bergantung sama rakyat. Bebaskan semua pajak-pajak yang ada di Indonesia. Mau nggak kalian? Kadang-kadang nih para anggota DPR kalau ngomong asbun nggak pernah dipikir dulu. Kalian jadi anggota DPR juga siapa yang milih? Rakyat kan? Dulu waktu pemilihan DPR kalian ngemis-ngemis sama rakyat, minta suara. Nah sekarang kalian sudah duduk di gedung DPR, kalian kok jadi seolah-olah jadi penguasa. Kalian enak, kerja cuma duduk, ngomel, digaji 3 juta sehari. Rakyat, pikirkan, kalian dipilih oleh rakyat itu tugasnya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menyambung aspirasi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Waktu pemilihan ngemis-ngemis sama rakyat. Giliran udah jadi anggota dewan, sok jadi penguasa. Salam, akal sehat. DPR yang kerjanya acak-acakan itu akan mendapatkan tambahan gaji 3 juta per hari. Katanya sebagai pengganti tunjangan rumah karena mereka sudah tidak dapatkan rumah dinas lagi untuk hidup di Jakarta. Dan uang 3 juta per hari itu hanya cukup untuk membayar kontrak rumah untuk hidup di Jakarta. Karena katanya biaya kontrak rumah di Jakarta itu senilai 3 juta per hari. Sangat kocak dan sangat miris. Yang mana sebenarnya tidak ada masalah kalau kerjanya benar. Tapi sejauh ini, kerjanya tidak jelas. Kerjanya cuma joget-jogetan, acak-acakan, dan tidak jelas. Contohnya, RUU perampasan aset sampai sekarang pun tidak jelas. Lalu di sisi lain, ada anak-anak, contohnya di Jawa Barat sana, yang meninggal dengan dipenuhi ulat atau cacing di tubuhnya. Di sisi lain lagi, ada guru di pelosok-pelosok yang belum mendapatkan gaji yang sepantasnya. Ada yang mendapatkan gaji cuma 100.000 per bulan, 250.000 per bulan. Bahkan ada guru yang tidak mendapatkan gaji sama sekali. Guru sukarela, bekerja secara sukarela. Di sisi lain lagi ada nakes juga. Yang hingga saat ini masih banyak nakes yang bekerja secara sukarela, tanpa dibayar. Sementara DPR ini, DPR kocak ini, akan mendapatkan tambahan gaji 3 juta per hari. Kalau kalian ikut berita, di Papua sana, ada masyarakat yang rela mengumpulkan uang hanya untuk membayar guru, agar guru tersebut mau tetap mengajar di situ, mengajar anak-anak mereka. Sementara DPR ini, bayangkan, kontrak rumah saja 3 juta per hari. Pertanyaannya, sebenarnya DPR ini dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat atau untuk hidup bermewah-mewah di sana dan memperkaya diri di sana? Tapi ya sudahlah ya,
ini kan DPR Indonesia, gitu. Kita mengerti saja. Kerjanya tidak jelas, acak-acakan, joget-jogetan kerjanya mengolok-olok rakyat, mengolok-olok masyarakat yang memilihnya, kerjanya memperkaya diri dan berfoya-foya, bukan untuk mewakili rakyat. Dan sepertinya sudah saatnya kita mendoakan DPR-DPR tersebut, ya, semoga mereka bisa merasakan apa yang diderita oleh rakyat. Semoga mereka dan keluarga mereka bisa merasakan apa derita yang dirasakan oleh rakyat. Semoga suatu saat nanti mereka merasakannya. Ternyata ada ya wakil rakyat yang malah kepikiran buat bikin video tandingan di saat masyarakat lagi sakit-sakit hatinya karena video joget-joget para DPR atas kenaikan gaji DPR yang mana di luar nalar. Sedangkan di luar sana masih banyak guru-guru yang gajinya masih jauh dari kata sejahtera. Nah, di saat orang-orang ramai mengomentari joget-joget para DPR itu, orang ini malah kepikiran buat bikin video tandingan. Kalian pasti tahu siapa orangnya. Nah, betul, namanya Eko Patrio. Seorang pelawak nekat mencalonkan diri dan akhirnya jadi menjadi seorang DPR. Hari ini Eko Patrio malah bikin video dengan caption begini: biar jogetnya lebih keren dengan sound begini. Dia pikir tindakan seperti ini lucu. Emang bener ya, berangkat dari pelawak menjadi seorang wakil rakyat, di saat masyarakat serius malah dianggap bercanda. Ini tuh seolah-olah dia itu menunjukkan bahwa jati dirinya itu adalah seseorang yang anti kritik. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko Patrio ini, ketika kami sebagai rakyat sudah tidak ingin diwakilkan lagi oleh Anda, yang kini malah menyakiti hati kami, apakah Anda masih layak untuk disebutkan sebagai wakil rakyat? Saya persilahkan kepada para netizen Indonesia, mari kita ramai-ramai silaturahmi ke akunnya. Kita buktikan bahwa kekuatan netizen Indonesia itu lebih mengerikan dari apa yang dia kira. Sumpah ekonomi bener-bener lagi gak baik-baik aja. Sumpah, gue ada temen yang super duper kayak wealthy lah. Maksudnya kayak ya oke lah gitu ya. Bukan orang yang sulit secara income, tapi dia minjem uang. Ini gue bukan bilang kayak gue gak suka orang minjem. Maksudnya dia kesulitan gitu karena PHK dan segala macam gitu. Dan ada temen gue yang literally very smart, kayak oh my god, gue tahu dia pintar banget. Dan dia sekarang lagi susah banget cari loker. Oh my god, gue kayak, dan tiap gue live TikTok atau tiap gue posting something di Instagram, orang pasti nanya info loker. Oh no, god. Bahkan ada juga one of my family juga ada juga. Oh my god, what's wrong with my country? I still have the exact same problem and it's getting bigger, which is pengangguran. Bless my country. Kok bisa-bisanya ada anggota DPR yang sampai ngomong masyarakat jangan bergantung kerjaan pada pemerintah. Lah, tugasnya pemerintah itu ngapain? Tugasnya pemerintah itu memang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kita sebagai masyarakat nggak ngomel kok. Nggak ngomel, tapi kita juga mau menagih janji-janji yang kalian janjikan dulu. Dulu waktu mencalonkan diri, seolah-olah kami bersama rakyat, kami akan mengutamakan rakyat. Tapi kalau sekarang sudah berada di gedung DPR, merasa berkuasa, merasa segalanya, tolonglah diubah mindset-mindset seperti itu. Ayo, mari kita bangun negara kita tercinta, yang dimana masih banyak warga yang hidup dalam kemiskinan. Kok bisa-bisanya sekarang tambah anggota DPR gajinya dikasih ini, dikasih itu, sampai-sampai jumlahnya satu bulan mencapai 100 juta. Apa tanggapan kalian, sahabat-sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar dengan keadaan negara kita yang sekarang ekonominya tidak baik-baik saja. Jangan lupa subscribe bila suka dengan konten reaksinya Kang Paijo.